Halo semua, perkenalkan nama saya Theo Andriano dengan NIM B10212211077. Saya berasal dari kelas B, Prodi Manajemen, dan rekan saya yaitu Roland Franklin dengan NIM B10212211073 akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyelesaian, neraca lajur, dan laporan keuangan dari Studio Foto 100. Dan saya akan memulai yaitu jurnal penyesuaian. Di sini dapat dilihat terdapat daftar penyesuaian sebagai berikut. Pada tanggal 31 Juli, Yoyok telah menyelesaikan jasa pemotretan outdoor untuk sampul album penyanyi jazz baru, Boy Septidia, sebesar Rp1.400. Boy berjanji akan membayar lunas tanggal 4 Agustus 2013. Dan di sini kita bisa masukkan ke jurnal penyesuaiannya yaitu piutang usaha sebesar Rp1.400. Dan pendapatan jasa outdoornya kita masukkan ke dalam kredit sebesar Rp1.400, dan di dalam piutang usaha kita masukin ke dalam debit. Dan yang nomor kedua, pelengkapan barang habis pakai yang tersisa setelah dihitung di akhir bulan Juni nilainya sebesar Rp160. Dan di sini kita masukin ke dalam beban perlengkapan yaitu Rp20, dan perlengkapannya sebesar Rp20 di dalam kredit. Dan beban kendaraan yaitu untuk soal nomor 3. Sewa motor dibayar di muka untuk masa 1 tahun. Yoyok sudah menggunakan motor tersebut selama 1 bulan, berarti sisa 11 bulan. Dan setelah kita hitung-hitung, beban kendaraan menjadi 280 di debit, dan sewa kendaraan bayar di muka dikurangi sehingga menjadi Rp280. Dan beban depresiasi peralatan ada di nomor 4, di mana peralatan dan perabot kantor yang dibeli tanggal 5 Juli diperkirakan dapat dipakai selama 4 tahun. Anda mengusulkan untuk menghitung beban penyusutan menggunakan metode garis lurus dengan nilai sisa Rp200. Setelah dihitung dengan metode garis lurus, dapat didapatkan yaitu di beban depresiasi peralatan sebesar Rp100 di dalam debit, dan akumulasi depresiasi peralatan dimasukin ke dalam kredit sebesar Rp100. Dan pendapatan diterima di muka dan pendapatan jasa outdoor bisa ditemukan di daftar penyesuaian nomor 5, di mana penerimaan jasa pemotretan dari tabloid wanita Clara pada tanggal 3 Juli adalah untuk 2 edisi, yaitu bulan Juli dan Agustus. Yoyok telah menyelesaikan pemotretan untuk edisi Juli. Jadi, di sini pendapatan diterima di muka yaitu Rp2.400, maka kita masukin ke dalam debit, dan pendapatan jasa outdoornya kita masukin ke dalam kredit sebesar Rp2.400. Karena kita hanya bisa menyelesaikan 1 bulan saja dari 2 bulan tersebut, maka kita dibayar setengah dari Rp4.800. Dan untuk seterusnya itu adalah beban gaji dan utang gaji. Di sini adalah untuk nomor 6, di mana staf kantor ikut menemani Yoyok dalam pemotretan untuk majalah berkebun di hari libur. Uang lembur yang dijanjikan sebesar Rp200 akan ditransfer pada saat pembayaran gaji di pertengahan Agustus 2013. Dan dapat kita lihat di sini, beban gajinya bertambah yaitu sebesar Rp200, dan kita masukkan ke dalam debit, dan utang gajinya kita masukin ke dalam kredit karena utangnya bertambah. Dan beban air listrik telepon kita bisa lihat pada nomor 7, yaitu tagihan air bulan Juli baru diterima pada tanggal 31 Juli dan akan dibayar di minggu pertama Agustus sebesar Rp120. Jadi di sini bebannya kita masih mendapatkan beban sebesar Rp120, dan maka kita masukin ke dalam debit.
Dan beban yang masih harus dibayar kita masukin ke dalam kredit, karena kita akan membayarnya di minggu pertama Agustus. Dan jika kita totalkan semuanya, maka neracanya seimbang, yaitu 4.520 antara debit dan kreditnya. Maka dari itu jurnal penyesuaiannya ini seimbang. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai buku besar setelah penyesuaian. Di sini pada piutang usaha pada tanggal 1 Juli saldo kita adalah 1.350, kita masukin ke dalam debit. Dan pada tanggal 2 Juli terjadi perubahan, yaitu kita membayarnya sebesar 1.350 rupiah. Maka saldo kita kosong. Dan pada tanggal 23 Juli kita menerima piutang usaha lagi, yaitu 1.750 rupiah. Dan maka saldonya adalah 1.750 rupiah, kita masukin ke dalam debit. Dan pada tanggal 30 Juli terjadi penambahan piutang usaha lagi, yaitu sebesar 1.100 rupiah. Dan jika ditotalkan saldo kita adalah 2.850 rupiah. Dan habis itu setelah kita tambah penyesuaian, yaitu pada tanggal 31 Juli sebesar 1.400 rupiah, maka saldo kita adalah 4.250 rupiah. Dan pada buku besar pelengkapan, di sini total 1 Juli yaitu adalah 920 rupiah. Dan setelah kita tambah penyesuaian, kita menambahkan telah dibayar yaitu 760 rupiah, maka di sini saldo kita adalah 160 rupiah. Dan akumulasi depresiasi peralatan kantor sesuai yang tadi kita hitung di jurnal penyesuaian, dan ini kita tambahkan ke buku besar, maka saldonya kita masukin ke dalam kredit, yaitu sebesar 100 rupiah. Dan setelah itu ada sewa kendaraan dibayar di muka. Setelah kita tambah penyesuaian pada tanggal 31 Juli, ternyata dikurangi 280 rupiah. Dan maka saldo yang awalnya adalah 3.360 rupiah menjadi 3.080 rupiah. Dan seterusnya yaitu di buku besar pelengkapan atau barang habis pakai, setelah kita menyesuaikannya dengan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Juli, maka hasil awalnya yaitu 180 rupiah dikurangi dengan 160 rupiah sehingga hasilnya menjadi 20 rupiah. Dan beban depresiasi peralatan kantor pada tanggal 31 Juli mendapatkan penambahan, dan kita masukkan ke dalam kredit, dan saldonya kita tulis dalam kredit yaitu sebesar 100 rupiah. Dan di sini buku besar utang gaji, yaitu kita melakukan penyesuaian pada tanggal 31 Juli dan kita menambah utang gaji kita yaitu sebesar 200 rupiah dan kita masukkan ke dalam kredit, maka saldonya adalah 200 rupiah di dalam kredit. Dan seterusnya yaitu beban gaji. Di sini setelah penyesuaian yang awalnya adalah 2.400 rupiah di dalam saldo, setelah ditambah 200 rupiah lagi, maka beban gajinya adalah 2.600 rupiah setelah penyesuaian. Dan beban kendaraan operasional setelah penyesuaian menambah 280 rupiah. Maka dari itu saldonya dari 290 rupiah menjadi 570 rupiah. Dan beban listrik air telepon
Setelah penyesuaian pada tanggal 31 Juli, yang awalnya Rp930 menjadi Rp1.050 setelah ditambahkan Rp120 pada pembelan listrik, air, dan telepon. Dan di sini beban yang harus dibayar di muka setelah penyesuaian mengalami kredit, yaitu sebesar Rp120, dan saldonya kita tulis ke dalam kredit, yaitu Rp120. Dan pendapatan diterima di muka setelah penyesuaian yang awalnya adalah Rp4.800 dalam kredit, setelah kita menambahkan Rp2.400 dalam jurnal penyesuaian, maka saldo yang kita miliki yaitu Rp2.400 di dalam debit. Dan pendapatan jasa foto outdoor setelah penyesuaian yang awalnya Rp1.400 mendapat menjadi Rp11.750, dan setelah kita sesuaikan sekali lagi yaitu Rp2.400 dalam kreditnya, maka saldonya dalam kredit yaitu Rp14.150. Dan itulah sekian dari buku besar setelah penyesuaian. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai neraca saldo setelah penyesuaian pada Studio Foto 100 pada tanggal 31 Juli 2013, di mana setelah penyesuaian kasnya masih tetap yaitu sebesar Rp12.085, dan pada piutang usaha bertambah menjadi Rp4.250, dan perlengkapan habis pakai juga bertambah yaitu menjadi Rp160, dan sewa kendaraan dibayar di muka berkurang karena ada pengurangannya menjadi Rp3.080, dan peralatan kantor masih tetap yaitu Rp5.000, dan akumulasi depresiasi peralatan kantor dimasukin ke dalam kredit yaitu sebesar Rp100, dan utang usaha bertambah yaitu menjadi Rp5.750, dan utang gaji juga bertambah dan kita masukkan ke dalam kredit yaitu sebesar Rp200, dan pendapatan diterima di muka kita masukin ke dalam kredit yaitu sebesar Rp2.400, dan modalnya bertambah juga tidak bertambah yaitu masih tetap yaitu sebesar Rp12.500, dan price-nya masih tetap yaitu Rp1.300. Pendapatan jasa foto indoor sebesar Rp4.400, dan pendapatan jasa foto outdoor juga bertambah menjadi Rp14.150, dan beban uang yang masih harus dibayar sebesar Rp120 yaitu beban air, beban cetak foto Rp2.565, beban gaji Rp2.600, beban air listrik telepon bertambah menjadi Rp1.050, beban perlengkapan habis dipakai menjadi Rp940, beban iklan menjadi Rp1.730, beban kendaraan operasional menjadi Rp570, dan beban depresiasi peralatan kantor menjadi Rp100, dan kita masukin ke dalam debit karena merupakan beban, dan beban lain-lain masih tetap yaitu Rp290. Dan setelah kita total dari debit dan kredit, maka dapat kita ketahui terjadi keseimbangan yaitu Rp39.620, dan pada kreditnya itu juga Rp39.620. Dan kita lihat dari segi totalnya sebelum penyesuaian dan sesudah penyesuaian, dapat kita simpulkan jika setelah penyesuaian terjadi terjadi penambahan yaitu dari Rp37.800 menjadi Rp39.620. Dan maka dari itu bahasan dari neraca lajur dan laporan keuangan akan dibahas oleh rekan saya yaitu Roland Franklin. Roland Franklin, dipersilakan. Baik, saya Roland akan menjelaskan tentang
neraca lajur dan juga laporan keuangan. Nah, apa itu neraca lajur? Nah, neraca lajur ini di dalamnya ada daftar saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, ada daftar saldo setelah penyesuaian, ada laporan laba rugi, dan juga ada laporan posisi keuangan. Nah, di sini untuk daftar saldo sebelum penyesuaian itu kita masukkan sesuai dengan buku besar. Lalu di jurnal penyesuaian ya kita isi dengan worksheet yang jurnal penyesuaian atau soal-soal yang Bapak kasih. Setelah itu ada daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, daftar saldo setelah penyesuaian ini adalah jumlah dan pengurangan dari daftar saldo sebelum penyesuaian dan juga jurnal penyesuaian. Nah, sedangkan laporan laba rugi itu ditulis sama dengan daftar saldo setelah penyesuaian, tetapi di sini yang ditulis hanyalah dari pendapatan jasa foto indoor hingga beban lain-lain. Jadi dari kas hingga praf itu tidak dicantumkan. Mengapa tidak dicantumkan? Karena kas sampai dengan praf ini dicantumkan ke dalam laporan posisi keuangan, bukan ke laba rugi. Oke, kita lanjut ke laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini kita buat menjadi 3 jenis tabel. Yang pertama itu ada tabel tentang laba rugi. Tabel kedua itu adalah perubahan modal, dan juga tabel ketiga itu adalah posisi keuangan. Nah, untuk tabel pertama yaitu laporan laba rugi itu dituliskan sesuai dengan laba rugi pada neraca lajur sebelumnya, yaitu ada pendapatan dan juga beban. Nah, untuk pendapatan kita isi dengan pendapatan jasa foto indoor maupun outdoor. Sedangkan beban kita isi dengan beban cetak foto hingga beban lain-lainnya. Lalu dijumlahkan, apabila kita mendapatkan laba bersih itu positif, maka itu merupakan keuntungan bagi kita. Nah, di tabel kedua itu ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini diisi dengan modal pemilik, laba bersih, dan juga price. Nah, modal pemilik ini sebesar 12.500 yang akan ditambahkan dengan laba bersih pada laporan laba rugi, yaitu 4.805, dan dikurangi pada price pemilik, yaitu sebesar 1.300, yang mendapatkan hasil modal pemilik pada tanggal 31 Juli 2013 yaitu sebesar 16.005. Nah, untuk tabel yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini kita bagi menjadi 3 jenis lagi, yaitu yang pertama ada aset, yang kedua ada liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, untuk aset dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan juga aset tetap. Untuk aset lancar itu merupakan kas piutang, perlengkapan, dan juga sewa kendaraan dibayar di muka. Yang dimana kita mendapatkan total aset lancar di sini 19.575. Sedangkan aset tetap terdiri dari dua, yaitu peralatan kantor dan juga aksi depresiasi, yang dimana hasil dari peralatan kantor akan dikurangi akumulasi depresiasi yang menghasilkan 4.900. Jadi total aset dalam laporan posisi keuangan ini berjumlah 24.475. Untuk liabilitas itu merupakan liabilitas lancar, yang dimana diisi dengan utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan beban yang masih harus dibayar. Jadi total liabilitas lancar tersebut adalah 8.470. Nah, kita masuk ke ekuitas. Ekuitas ini kita masukkan sebagai modal pemilik terkini, yaitu sebesar 16.005 yang kita hitung tadi di dalam laporan perubahan modal. Jadi kita mendapatkan total liabilitas dan juga ekuitas itu sebesar 24.475. Sekian dari video penjelasan saya dan juga Theo
Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami berdua. Kami ucapkan terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa.